Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satu. Akan tetapi cara mudahnya itu seperti ini. Yang mungkin bacaan Al-Qur'annya belum lancar atau sudah lancar tapi belum paham ilmu tajwid, mari belajar ngaji bersama kami. Insyaallah akan kami jelaskan dengan pelan-pelan dan juga sedetail mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an. Kami di sini akan betul-betul bantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, yang mungkin bacaan Al-Qur'annya belum lancar atau sudah lancar tapi belum paham ilmu tajwid. Mari belajar ngaji bersama kami. Insyaallah akan kami jelaskan dengan pelan-pelan dan juga sedetail mungkin agar dapat mudah dipahami oleh saudara semuanya yang berniat untuk belajar mengaji Al-Qur'an. Baiklah, kita kali ini akan belajar ngaji Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 92. Dan untuk belajar ngaji mandirinya di rumah, yaitu saudara belajar pada surah Al-Baqarah ayat 93. Nanti kita akan bertemu lagi di video berikutnya pada surah Al-Baqarah ayat 94. Nah, karena kita mencari ayat yang pendek-pendek saja supaya durasinya tidak terlalu lama. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengajinya. Baik, saudaraku semuanya, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan surah Al-Baqarah ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun kami ingatkan kembali, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar pada surah Al-Baqarah ayat 94. Karena kita mencari ayat yang pendek-pendek saja supaya durasinya tidak terlalu lama. Dan untuk latihan mandiri di rumah, saudara latihan pada ayat 93. Nah, nanti kita berjumpa lagi pada ayat 94. Di sini perhatikan saudara, di sini ada huruf dal. Huruf dal ini dia sukun. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Nah, ini tanda sukun atau huruf yang dibaca mati. Perhatikan di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf dal. Nah, jadi huruf-huruf tersebut apabila dia sukun atau karena disukunkan, maka itu dibaca dipantulkan. Nah, huruf dal ini dia sukun, maka bacanya itu dipantulkan. Kan tetapi huruf dal di sini dia termasuk kepada qalqalah sugro atau qalqalah yang kecil. Jadi pantulannya itu kecil saja. Jadi qalqalah sugro itu terjadi, bisa kita pahami yang pertama yaitu terjadi karena di tengah kalimat. Nah, di tengah kalimat seperti ini, bukan di akhir kalimat atau bukan di akhir bacaan kita, tapi di tengah kalimat. Nah, atau juga bisa kita pahami bahwasanya qalqalah sugro itu terjadi karena huruf qalqalahnya itu sukun dengan sendirinya, bukan sebab kita sukunkan. Kalau pada surah Al-Ikhlas
Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, itu kan huruf dalnya itu kita sukunkan. Dia bukan berbaris sukun huruf dalnya itu. Karena kita berhenti kita sukunkan begitu. Tapi ini karena dia sukun dengan sendirinya. Maka ini namanya qalqalah sughra. Tapi untuk itunya kalau misalkan saudara masih kebingungan, tidak perlu dipikirkan. Yang terpenting kita tahu dulu, oh ini qalqalah seperti itu. Bacanya dipantulkan. Walaqad. Mantul seperti itu. Jangan dibaca walaqad. Tidak ada pantulannya, salah. Harus ada pantulannya. Walaqad. Ja, di sini huruf ja. Perhatikan di samping. Rumus matobi'i di kotak warna merah. Di sini ada huruf jim. Huruf jimnya ini dia memiliki kaki. Mana kakinya ini? Kaki ini adalah alif. Alif. Jadi kalau kita melihat rumus matobi'i yang di kotak warna merah, apabila berjumpa alif, kemudian di belakangnya ada huruf yang berbaris ke atas, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka ja ini dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya berada di belakang huruf alif. Tapi perlu kita ketahui dulu ya bahwasanya alif itu adalah huruf yang tidak memiliki tanda baca, tidak memiliki baris kalau huruf alif. Nah, ini kan tanda panjang nih, bukan tanda baca. Kalau ada alif, nah seperti ini, perhatikan, ini ada alif, tapi ini ada barisnya nih, ada tanda bacanya. Maka ini adalah huruf hamzah. Nah, karena huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti huruf alif seperti ini, bisa. Tapi ini adalah huruf hamzah. Nah, karena dia ada harokatnya. Kalau alif itu dia tidak bisa memiliki harokat, tidak bisa memiliki tanda baca. Nah, seperti ini alif nih, seperti ini alif, tidak ada tanda bacanya nih. Nah, kalau ini ada tanda bacanya nih, maka ini adalah huruf hamzah. Nah, jangan salah. Sedangkan yang dapat menyebabkan bacaan itu panjang adalah huruf alif, bukan huruf hamzah. Tadi huruf alif dia tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya. Kalau saudara melihat alif ada tanda bacanya, itu huruf hamzah. Di sini maka ja ini dibaca panjang. Pada mulanya ja ini adalah mat tobi'i, akan tetapi mat tobi'i di sini berjumpa dengan hamzah. Nah, tapi dia masih di satu kalimat, masih di satu kata, maka ini namanya mad wajib muttasil. Nah, panjangnya itu 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira panjangnya itu 5 ketukan. Walaqad ja'akum. Nah, seperti itu. Nah, ini tanda panjang. Nah, karena dia panjangnya ini tadi 5 harokat. Artinya lebih daripada 2 harokat, maka dikasih tanda panjang seperti ini. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Mim sukun, huruf mim sukun atau huruf mim mati berjumpa dengan huruf mim. Perhatikan di samping, huruf mim itu dibaca berdengung hanya pada 2 tempat. Yang pertama apabila huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim di depannya. Huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ba di depannya. Kita lihat di samping, huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim di depannya, maka nama hukumnya adalah idgham mimi. Bacanya itu didengungkan. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Kum Musa seperti itu. Kemudian di sini ada huruf wa sukun, di belakangnya berbaris dhammah. Perhatikan rumus mad tobi'i yang di tengah, yang di kotak warna kuning. Maka mu ini dibaca panjang karena huruf mim ini berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Namanya mad tobi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Sa sa di sini ada alif kecil di atasnya. Perhatikan tanda mat di nomor 1. Salah satu tanda panjang di dalam kita membaca Al-Quran apabila ada alif kecil berdiri di atas huruf. Nah, ini ada alif kecil berdiri di atas huruf, maka huruf sa ini dibaca panjang. Namanya mad tobi'i
Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Musa. Akan tetapi tidak semua alif kecil berdiri di atas huruf namanya mad tabi'i, tidak semua. Akan tetapi walaupun tidak semua alif berdiri di atas huruf namanya mad tabi'i, akan tetapi cara bacanya sama, 2 harokat. Nah, cara bacanya itu yang penting untuk kita ingat. Nah, untuk nama madnya itu nanti juga tidak apa-apa untuk mengingat nama-namanya itu. Yang terpenting kita tahu cara bacanya. Kemudian di sini huruf nun di atasnya ada alif kecil berdiri di atasnya. Masih di rumus mad tabi'i yang di bawah itu, yang di nomor 1 itu ada 1, 2, 3 sampai 4 di nomor 1. Masih sama dengan ini keterangannya. Apabila kita membaca Al-Qur'an, di atas huruf ada alif kecil berdiri di atas, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya maka dibaca panjang. Maka huruf nun ini dibaca panjang. Bayyina, bil bayyina, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Namanya mad tabi'i. Sedangkan di sini ada mim bertasydid. Di belakang huruf mim bertasydid ini dia berharokat dhammah. Maka kalau dia di belakangnya ini ada huruf berharokat dhammah atau berharokat fathah atau berharokat kasrah, bukan dari 4 yang kami jelaskan tadi, maka hukumnya gunnah musyaddadah. Akan tetapi cara mudahnya itu seperti ini. Kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun yang bertasydid, berjumpa dengan huruf mim yang bertasydid, itu pasti dibaca dengung. Nah, pasti dibaca dengung. Walaupun nanti nama hukumnya bisa berubah-ubah karena kemasukan sesuatu di belakangnya, tetapi bacanya itu sama. Jadi yang terpenting kita tahu bacanya. Nama hukumnya itu nantilah, yang terpenting kita tahu dulu cara bacanya, seperti itu. Gunnah musyaddadah ini didengungkan, suaranya itu dipanjangkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Summat. Nah, dipanjangkan seperti itu. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan dulu, kita panjangkan. Di sini ada huruf mim berbaris ke atas. Di depannya ada alif. Nah, coba saudara perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita melihat pada rumus mad tabi'i di kotak warna merah, yaitu di sini ada alif, di sini berbaris ke atas, maka seharusnya huruf mim ini dibaca panjang. Kalau kita melihat rumus mad tabi'i di kotak warna merah, akan tetapi huruf mim di sini tidak dibaca panjang. Kenapa tidak dibaca panjang? Karena di depannya ada huruf yang bertasydid. Nah, ini huruf ta bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti angka 3 terbalik ini. Maka huruf mim ini tidak dibaca panjang, maka ini dibaca pendek. Tsummat takhadh. Jangan dibaca tsummat takhadh. Salah. Tidak dibaca panjang, tapi langsung dimasukkan ke huruf ta, ditasydidkan. Tsummat takhadh. Seperti itu. Kemudian di sini ada huruf jim. Huruf jim, perhatikan lagi di samping. Huruf jim termasuk salah satu daripada huruf qalqalah. Jadi apabila dia sukun dipantulkan. Jadi ini huruf jimnya sukun, maka kita pantulkan. Aij. Nah, seperti itu, mantul. Aij lam mim. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ba. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf yang memiliki tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu tanda baca baris 2, baik baris 2 ke atas, baris 2 ke bawah, atau dhammah tain. Nah, yang ada tanda dhammah seperti ini, di depannya ada kurung kecil. Nah, itu namanya dhammah tain. Nah, seperti di samping ini ya. Atau ada nun sukun. Maka kita perhatikan di depannya huruf apa. Maka di situ terjadilah suatu hukum tajwid seperti itu. Di sini yang kita jumpa adalah huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ba di depannya. Maka kalau kita lihat di samping, huruf ba di sini termasuk kepada huruf iqlab. Maka karena dia huruf iqlab, di sini dikasihlah tanda mim kecil. Yang maksudnya membunyikannya itu, membacanya itu dirubah menjadi huruf mim. Jadi kita baca mim ba'dihi. Jangan dibaca min, jangan pakai n. Nanti jangan dibaca min ba'dihi, jangan, tapi dirubah menjadi mim. Mim ba'dihi.
didengungkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Mim ba'dihi. Nah, didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan, kira-kira 2 ketukan. Di sini ada huruf H. Kemudian huruf H-nya ini berbaris ke bawah nih. Alif kecil berdiri tapi posisinya di bawah huruf H. Nah, perhatikan lagi di samping salah satu tanda panjang itu apabila ada alif yang nomor satu ada 1, 2 sampai 4 kan tuh di samping. Yang nomor 1 apabila ada alif berdiri di atas huruf. Nah, yang nomor 2, perhatikan yang nomor 2 apabila ada alif berdiri di bawah huruf. Nah, ini ada huruf H, ada alif kecil berdiri di bawahnya, maka huruf H ini dibaca panjang. Ini panjangnya sama 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Mim ba'dihi. Nah, seperti itu. Ini namanya apa? Apakah namanya mad tabi'i? Tidak, namanya mad silah qasirah. Karena dia ada huruf H seperti ini dipanjangkan nih. Namanya mad silah qasirah. Tapi walaupun namanya itu bisa berubah, yang terpenting kita tahu, oh ini tanda panjang seperti itu. Karena nanti kalau saudara rutin mengikuti materi-materi kami, insya Allah saudara akan mengerti dengan sendirinya nanti, bisa membedakan mat-matnya seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan di samping. Huruf ta termasuk kepada huruf ikhfa hakiki, tapi dia tergolong kepada jenis ikhfa hakiki aqrab. Karena dia ikhfa hakiki aqrab, jadi dibaca samar dan berdengung, akan tetapi samarnya itu dia lebih dominan. Jadi lebih condong berbunyi n. Wa antum. Jangan dibaca wa antum. Nah, itu kurang tepat. Wa antum didengungkan 2 harokat. Wa antum huruf mim sukun berjumpa dengan huruf zo. Perhatikan di samping, huruf mim sukun itu didengungkan hanya pada 2 tempat. Yang pertama, apabila ada huruf mim sukun di depannya sini berjumpa dengan huruf ba. Ini ada huruf mim sukun di depannya sini berjumpa dengan huruf mim. Seperti ini tadi. Mana tadi ya? Seperti ini. Nah, itu didengungkan. Akan tetapi kalau ada huruf mim sukun di depannya sini bukan huruf ba, di depannya sini bukan huruf mim, maka semua nama hukumnya adalah izhar syafawi. Karena dia izhar syafawi maka tidak didengungkan. Dibaca jelas. Wa antum zalimun. Tidak didengungkan itu tidak ditahan atau tidak dipanjangkan. Jangan dibaca wa antum zalimun. Nah, ditahan seperti itu salah, tapi dibaca jelas. Wa antum zalimun. Dha. Di sini di atas huruf dha ada alif kecil berdiri di atasnya. Nah, kalau kita melihat tanda panjang di nomor 1, maka apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil berdiri di atas huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka dha ini dibaca panjang. Nah, namanya mad tabi'i. Panjangnya berapa tadi mad tabi'i? 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Mu di sini ada huruf wa sukun, di belakangnya ada tanda apa ini? Ya, tanda baca dhammah. Kalau kita melihat rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah, ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada huruf wa sukun, di belakangnya hurufnya berbaris dhammah, maka huruf yang posisinya di belakang huruf wa yang sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf mim ini dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya berada tepat di belakang huruf wa sukun. Ini huruf wa sukun, di belakangnya hurufnya berbaris dhammah, maka dibaca panjang. Zalimun. Pada awalnya ini namanya adalah mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'i di sini berjumpa dengan huruf nun. Berjumpa dengan huruf nun yang disukunkan. Nah, mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang disukunkan, maka berubah namanya menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan, boleh dipanjangkan seperti itu. Jadi boleh dibaca 2 harokat zalimun, boleh. Tapi kalau mau dipanjangkan hingga 6 harokat boleh. Zalimun. Nah, dipanjangkan seperti itu boleh.
Huruf nun ini kita sukunkan. Jadi dibaca zolimun, jangan dibaca zolimuna, salah, tapi dibaca zolimun. Kenapa disukunkan huruf nun? Ketika kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan huruf yang tidak memiliki tanda panjang, kemudian kita berhenti pada huruf tersebut, maka huruf tersebut harus disukunkan. Ini kita berhenti pada huruf nun. Huruf nun tidak memiliki tanda panjang, maka dia disukunkan apabila kita berhenti di sini. Sekarang kita baca dari awal lagi. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Shadaqallahul azim. Baik saudaraku semuanya, cukup sekian belajar ngaji kita kali ini. Kalau kiranya masih ada yang bingung atau belum dipahami, silakan saudara komen saja di bawah ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.